Nah, tentunya Astra Agro Lestari memanfaatkan momentum tingginya harga CPO ini. Apakah akan ada perluasan pasar ekspor ke depannya juga? Sementara ini kita mengikuti prioritas pemerintah. Jadi kita coba untuk utamakan untuk kepentingan dalam negeri dulu, Mas Gibran. Jadi ini yang kita sedang tunggu programnya seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan. Kalau kita lihat kan 4 bulan terakhir ini kebijakan sangat cepat berganti. Kalau saya nggak salah hitung itu 7 atau 8 kali berganti. Jadi rata-rata Betul. 2 minggu sekali berganti kebijakan. Sehingga bagi kami pelaku industri juga agak kesulitan untuk bisa menyesuaikan diri karena kan bagaimanapun juga perlu waktu tuh transisinya. Nah ini yang kami berharap apapun juga kebijakan pemerintah tentunya kan untuk kebaikan semuanya untuk bisa lebih stabil sehingga kami bisa mempersiapkan strategi eksekusinya, memprioritaskan dukungan terhadap komitmen kami terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan dan stabilitasnya perlu karena kalau tidak kita akan kesulitan untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, sebenarnya kebijakan seperti apa sih Pak di top of mind dari Pak Santosa sendiri yang diharapkan begitu untuk datang dari pemerintah terhadap industri CPO ini? Sebenarnya apapun kebijakannya kan pasti ada pro dan kontra. Ya, nggak ada kebijakan yang ideal. Jadi dengan segala apapun yang diputuskan pemerintah, asal itu lebih stabil, kita akan adjust tentunya. Dan kalau kita lihat secara fundamental, bertahun-tahun mau cuaca baik maupun tidak, itu selalu produksi dalam negeri kita atau produksi domestik kita itu jauh lebih besar dari kebutuhan domestik. Memang kalau kita lihat 4 bulan terakhir dengan adanya DPO dan HET itu gangguan sebenarnya bukan pada produsen tetapi bagaimana mendistribusikan itu supaya bisa dikeluarkan produk yang terjangkau oleh masyarakat. Dan ini melibatkan tidak hanya produsen, tidak hanya dari hulu, tetapi juga di distribusi, pengemasan, ya kan, terutama sih di level pengecer yang kita akan kesulitan untuk bisa menjangkau sampai ke titik terkecil. Dan kalau ada price discrepancy, tentu di situ akan banyak sekali yang akan bermain karena selisih harganya terlalu besar. Sebagai contoh pada saat harga HET 14.000, itu harga kos produksi mungkin sekitar 18 sampai 20.000 ya tergantung jenis minyak gorengnya kan ada yang premium dan kalau itu harus dijual dengan 14.000 tentu barang akan hilang. Nah, Betul. yang kami harapkan adalah kalau toh nggak ada barang kita urai satu persatu. Tapi begitu dibuka harganya menjadi normal, kan Anda lihat sendiri hari ini semua merek minyak goreng branded di pasar sekarang nggak sulit untuk dicari, Betul. nggak ada lagi antrian. Mhm. Tersedia begitu ya Pak ketika kita melihat harganya atau ya harga pasar sudah kembali normal begitu ya Pak dengan melimpahnya juga Iya, supply karena tentunya yang memang selama ini. produksi domestik kita jauh lebih besar daripada demand-nya, Mas Gibran. Mhm. Oke, berarti produksi domestik utamanya untuk minyak goreng ketimbang demandnya begitu lebih besar supply-nya Pak ya? Iya, kalau kita lihat ekivalen CPO ya, kita nggak pernah produksi itu kurang dari 47 juta ton setahun. Ya, kebutuhan untuk biodiesel paling 9 juta, 9,5 juta. Kebutuhan untuk berbagai macam jenis minyak goreng, baik industri maupun untuk rumah tangga, baik yang premium maupun yang curah, total itu mungkin sekitar 7 sampai 8 juta. Jadi kalau kita total itu hanya sekitar 16 sampai 17 juta kebutuhan dalam negeri. Sementara produksinya kan 47. Jadi 30 juta ton per tahun itu akan diekspor sebenarnya. Mhm. Jadi nggak Oke. akan pernah kekurangan. Dan kalau kita lihat kuartal 1 pun ekspor kita kan menurun sebenarnya. Tapi kan barang juga nggak ada di pasar. Artinya bukan karena produksi. Kita kan nggak bisa ngatur produksi. Kalau Oke. pohon sawit berbuah ya harus dipanen. Betul Nah, betul. pada Bukan karena saat itu produksi kita lihat tapi barang tidak ada di pasar. ya, yang ketika barang tidak ada di pasar Pak lebih kepada HPP tidak sesuai dengan HET begitu ya yang ditetapkan oleh pemerintah, otomatis juga ya para pelaku industri juga agak pikir-pikir ketika memang melepas ke pasar begitu ya Pak. Iya, saya pikir pada saat itu semua yang mau ekspor kan sudah melakukan komitmen dan juga delivery DPO. Kalau enggak kan enggak dapat izin ya. Dan satu hal mungkin ya akhirnya kan kita lihat semua bahwa tidak semua pemain juga mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi saya juga
menyadari kegundahan atau kegusaran Bapak Presiden, karena terus terang sih sejak Pak Jokowi memegang tampuk kekuasaan kan kita merasa sangat mendukung ya. Bagaimana beliau menugaskan semua duta besar harus mempromosikan sawit, kemudian saat harga sawit juga lagi susah, pemerintah sangat mendukung, menurunkan pajak ekspor. Jadi saya juga bisa mengerti kalau pada saat negara kita lagi kesulitan kok seolah-olah industrinya malah tidak mau membantu. Betul. Tapi kalau kita lihat di organisasi atau institusi manapun pasti nggak semuanya baik ya. Tapi itu menurut saya sih oknum. Itu kenapa saya tadi merasa prihatin. Karena seharusnya image dari industri kelapa sawit yang beberapa tahun terakhir sudah cukup positif, kita bersama-sama memerangi kampanye negatif di dunia internasional, tapi sekarang seperti hancur lagi nih. Karena seolah-olah pemain industri sawit ini nggak ada yang punya rasa nasionalisme, which is itu yang mudah-mudahan dengan kondisi sekarang menyadarkan semua nih, kita harus bersatu. Tentu prioritas utama untuk kebutuhan atau untuk kepentingan dalam negeri, sementara sisanya kita sadar bahwa sebagian besar itu sebenarnya bagus untuk kita. Kalau harga tinggi di luar itu sebenarnya kan bagus, karena kita menghasilkan lebih daripada yang kita pakai sebenarnya.